Ya Allah. Buh. Mana lah Ocha ini ya? Ya ampun, lama kali aku nggak ketemu dia. Halo semuanya. Iya. Oke, kembali lagi bersama Kreator Kisaran ya. Kali ini ada tamu spesial dari salah satu YouTuber yang sekarang udah nggak lagi ya. Salah satu ikon dari YouTuber itu tersebut ya, Rentenir Jahanam. Ya, halo. Siapa di YouTube siapa namanya? Rentenir Jahanam? Tetap namanya Cua. Oh iya, Cua ya. Ya. Oke, sama Kak Cua ini. Satu lagi si Kak Ocanya. Iya, Kak Ocha nggak ada ya. Dia lagi sibuk. Sibuk banget. Sibuk ngapain dia sekarang? Jumba aja. Aku kan jumba aja. Banyak kali jobnya. Ya, Kak Cua. Iya. Aku kata dia apa katanya? Merinding. Memiliki kamera. Ya Allah sumpah ini kali. Udah lama nggak shoot. Lama kali nggak di shoot. Lama kali nggak di shoot, baru ini aku kena shoot. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini kedua kalinya loh aku di sini. Iya. Iya kan? Iya. Yang Pertama sama orang Makbo sama mendiang. mendiangnya. Iya, aku pengen apa itu tiba-tiba kan beritanya itu. Iya. Itu boleh nggak kasih tahu? Kenapa kejadiannya Iya. gitu ya. Jadi kejadiannya itu pun tiba-tiba sebenarnya aku juga nggak nyangka gitu. Iya. Dia tiba-tiba ya kayak gitulah. Jadi ceritanya itu gini. Jadi kan memang mendiang itu jarang makan sih sebenarnya ya. Jarang makan, terus suka begadang sih. Kami sih suka begadang gitu kan. Kami suka begadang juga gitu berdua. Kemana-mana berdua. Jangan membenarkan diri, padahal sama gitu. Sama Selalu sebenarnya. berdua. Ya, kami Kemana-mana berdua. selalu berdua. Karena kemana-mana selalu berdua, Iya. tinggalnya pun berdua. Iya. Jadi sisinya itu malam itu keluar kami jam 10. Jadi tiba-tiba kami makan lah gitu kan, karena memang belum makan, dia kan belum makan. Kalau aku udah makan, aku selalu bangun tidur selalu makan, dia selalu telat makan. Itulah kesalahannya. Jadi makan jam 10, makan di Ayam Penyet Kartini ya kan, jadi makan lah. Masih bisa lagi, kan dia goncengin aku tuh kemana-mana. Memang satu hari itu dia aja yang gonceng, bukan aku. Biasa selalu gantian dia gitu. Ini memang dia aja yang gonceng. Jadi kami habis makan tuh keliling dulu, biasa lah ya. Iya. Karena orang ini tahu lah, orang kita tahu lah ya. Tahu lah orang kita ya kan, gimana keliling, sana keliling. Mampirlah ke TST dulu nih ya kan. Ke TST pun dia bercanda. TST di Ripai. Di Ripai ya. Iya. Jadi bercanda juga dia sama teman-teman di situ gitu, masih bercanda. Tiba-tiba dia ngajakin pulang nih, nggak tahu kenapa, masih sekitar jam 11 lah gitu, jam 11 ngajakin pulang. Jadi Kak pulang lah kita, ya pulang lagi kan. Pulang mampir lagi ke apa sih, ke di yang sebelah stadion itu. Iya, stadion itu. Jadi tiba-tiba beli rokok nih, beli rokok lah, ya beli rokok, udah beli rokok, pulang lagi kan. Di situ pun aneh juga. Dia katanya yang biasa kan bercanda gitu kan, diajak bercanda mau. Tiba-tiba dia beli rokok, biasa kan rokoknya Surya. Iya. Ini rokoknya apa ya kemarin rokoknya? Beda lah gitu. Beda. Ya. Pulang lagi kan sampai rumah, tiba-tiba dia langsung masuk kamar, terus tiba-tiba dia bilang katanya, Kak kepalaku ini migrain, sakit kali yang sebelah gitu kan. Ya udahlah, kau pun lebay kali namanya. Iya. Biasa ya kan. Lebay kali sih, baru migrain gitu aja udah kayak gitu bilang gitu. Padahal aku di ruang tamu aja tuh, nggak masuk kamar ya kan. Jadi di ruang tamu aja, tiba-tiba dia makin lama makin kesakitan, terus aku denger tuh apa namanya, Jeritan. suara di dinding, kepalanya kayak digantukin gitu 2 kali kan. Terus datang lah aku, lo kenapa? Aku bilang gitu. Kak sakit kali kak, kepala aku sakit kali, migrain kak, segala macam. Jadi ya udahlah, temannya pun datang juga kan, sama Mak Adi atau nggak salah, temannya di kamar juga. Itulah ngambil antangin juga sempat sih, dikasih antangin, terus dikasih antangin, diminumnya juga. Terus tiba-tiba dia tuh dilempar gitu di kamar gitu kan. Loh ini kenapa gitu kan, semua bingung lah gitu kan, kenapa. Terus aku kira ini kerasukan lah. Iya. Karena kan dia tiba-tiba menggaung gitu. Menggaung gitulah. Jadi ya
menggaung terus tiba-tiba aku telepon kan nih kan, aku juga Telepon nomor siapa itu? telepon Kak Rizky. Oh, Rizky ya. Teman-teman dekat Ya. Kak Rizky, Kak Boim juga. Aku telepon lah. Bingung lah ya. Bingung lah. Aku telepon lah Kak Rizky tuh, iya datang lah gitu kan jalan, terus kami bawa lah dia ke ruang tamu kan, pertama di kamar ruang tamu, datanglah Kak Rizky kan, datanglah si Boim, Kak Rizky datanglah ke situ. Pertama masih ingat juga sih itu kemasukan gitu kan, karena kan dia gitu. Pikiran kami pun kemasukan aja karena kan pernah juga kejadian teman ada gitu. Di rumah itu juga? Enggak, di tempat lain. Oh, kayak gitu juga? Kayak gitu juga, kami kira ini kemasukan. Iya, jadi di situ di pangkuan Kak Rizky lah ya kan, lama juga sih, ada setengah jam juga kan di pangkuan Kak Rizky. Kami tanya juga kenapa Gio kan kok kenapa gitu kan, tapi dia masih bisa bilang nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Terus aku suruh juga kan, Gio baca ayat kursi, dibacanya, ya kan, baca Al-Fatihah, baca dek, dibacanya, sholawat kode, dibacanya. Terus lama Kak Rizky juga datang, semua datang, mendakan bingung. Pas malam itu juga kami nyari orang pintar lah, kayak ibaratnya dia lah gitu. Memang gak ada yang bisa, ya kan. Terus itulah lama-lama kok bibirnya makin lama makin biru, gitu kan. Jadi semua bingung, langsung bawa ke rumah sakit. Itu aku boncengan ya, Kak Rizky. Di tengah ya? Iya, aku yang bawa kereta, naik kereta si Boim, itu dia di tengah diletak. Kak Rizky yang megang dia di belakang. Terus itu kan badannya kaku, ya kan, semuanya kaku. Jadi aku apit lagi nih kan. Terus kan di belakang ada teman juga kayak maling kan yang dari belakang. Jadi kata Kak Rizky itu aku naik kereta tuh aku udah kayaknya kencang sekencang-kencangnya gitu kan. Aku nggak peduli lagi gitu kan katanya. Terus masih ada sih dia ya kayak suara ngorokan itu masih ada sih kata Kak Rizky di belakang kan. Jadi tiba-tiba sampai sekolah depan Muhammadiyah itu katanya yang nampak maling sih memang kakinya itu terlepas gitu. Mungkin disitulah dia nggak adanya gitu. Begitu sampai rumah sakit nih kan kita nggak pakai masker kan. Begitu dia masukkan di UGD masukkan, jadi nggak pakai masker. Jadi yang pakai masker ini maling sama si Boim, ya kan. Begitu masuk mereka, Boim keluar katanya nangis lah, jadi dia kan Gio udah nggak ada lagi gitu. Jadi aku nggak percaya nih kan, jadi aku minjem masker yang di situ, aku masuk, ternyata beneran. Sedih sih. Aku nggak bisa nangis sih karena memang kayak mana ya? Gak percaya lah. Gak percaya nih sampai merinding gitu. Iya, aku juga begitu paginya aku lihat kok itu aku terakhir ketemu waktu yang bertiga itulah, yang di depan. Oh iya, kan ya, kita ada rencana mau buat itu lagi kan. Ya nanti bulan depan kita buat lagi gitu kan. Dengar kabar kita tuh. Pernah aku cari tahu juga tuh kenapa. Ada yang bilang situ Pambu gitu. Jadi itu dibawa kemana, Bang? Apa? Dia begitu kan kita sebenarnya sih kayak mana ya? Waktu dia udah dinyatakan udah nggak ada gitu kan, kita coba hubungin keluarganya. Di situ iPhone-nya itu kan lagi rusak tuh handphonenya kan, baterainya juga udah tinggal berapa persen gitu. Tapi tiba-tiba iPhone-nya aku pegang, alhamdulillah itu nyala. Iya, awalnya kan iPhone-nya memang dia beberapa hari yang lalu iPhone-nya itu bermasalah, mati. Tapi pas memang kayak mana ya, Allah tuh memang dia orang baik ya mungkin ya. Jadi handphone iPhone itu langsung hidup, langsung lah aku cari nomor keluarganya tuh, ayahnya kalau nggak salah, langsung dicatat sama Makling, di telepon itu lah dikabarin sama orang tuanya, sama abangnya. Abangnya pun heran sebenarnya, ada cerita juga sih. Nggak mungkin jam segini ada apa? Biasa pun kalau sakit biasa mungkin besok ini langsung disuruh datang gitu ya. Jadi situ ya di telepon keluarganya datang lah. Belum kasih tahu bahwasannya dia udah nggak ada. Belum. Cuma sudah datang. Iya. Ini di mana kamu? Di rumah sakit apa? Spiosodo. Itu dibawa kemana? Dibawa ke rumahnya. Di rumahnya di pinggir aja dan utara itu. Ya. Jadi ceritanya gitu sih. Ya gimana ya kalau dibilang dia kan temanku deket,
Kemana-mana berdua. Ya kemana-mana berdua. Aku jumpa rumah, selalu berdua. satu rumah satu. Oh, aku atap. terakhir ketemu dia di Imam Market. Ah iya, dia lagi MC. Iya, MC aku pertama kali aku maksudnya ketemu dia terakhir itu. Iya, dia lagi MC Iya. itu. Kalau Dipanggil. nggak salah malam tahun baru. Iya, dipanggil aku. Ya katanya. Ajo. Iya, dia lagi MC itu. Di situ ya. Itu pas ninggal dia pas ketepatan teman aku kerja setahun. Apa maksudnya teman aku kerja meninggal setahun. Yang waktu apa tuh yang di sentral itu. Pas tanggal 7. Aku ingat tanggal 7 bulan 1. Iya sih. Ini kayak mana ya, kayak mana? Banyak kali kenang-kenangan sih, kenang-kenangan sama dia, nggak bisa lah dijelasin. Ya orang tau lah, dia satu rumah sama aku, satu atap. Aku yang tahu dia kayak mana, dan dia kayak mana ya, nggak ada teman sebaik dia gitu yang pernah aku temuin ya, nggak ada sebaik dia. Pokoknya dia nggak ada duanya lah, karena dia yang paling ngerti, nggak pernah egois, nggak pernah marah. Dia paling nggak bisa marah tuh, misalnya dia lagi berantem nih sama temen satu lagi, dia selalu ngapain lah berantem gitu kan. Pokoknya dia itu paling nggak suka berantem, paling nggak suka cari masalah, paling nggak suka punya musuh. Cuma dia orang Bener. dia yang selalu nasihatin aku kalau misalnya aku ada buat salah yang nggak disuka dia selalu bilang, kak jangan gini, kak jangan gitu. Dia semenjak dia nggak ada, aku ya Carian. kecarian Sampai ya, sekarang masih nggak percaya aja gitu. sampai sekarang pun kadang masih nggak percaya, cuma aku coba ikhlasin ya. Aku insya Allah selalu sholat, selalu sebut dia ya, kayak manapun ya. Dia orang baik, mungkin karena dia orang baik makanya cepat dipanggil Allah ya. Kan biasanya kalau orang meninggal kan katanya sih memang tanda-tanda itu kan memang ada gitu. Ada nggak ngasih Oh, tanda-tanda? banyak sih setelah beberapa hari ya, banyak sih yang ngabarin. Oh, kayak mamanya juga, keluarganya juga cerita. Dan mamanya itu gini sih, mamanya cerita dimimpiin beberapa hari sebelumnya itu bolak-balik mimpi, katanya iya ibu dimimpiin dia pakai baju putih, pakai tas gitu kan. Ditanya adik mau kemana, kan mamanya dia sambil manggil adik mau kemana, mau umroh mak, sambil ketawa senyum gitu sih kalau orang tuanya cerita ya. Udah gitu ada juga sih tukang paketnya kan. Kan dia punya nih tukang paket langganan. Kalau dia lagi kuotanya lagi habis tengah malam gitu kan, bisa utang dulu. Iya bisa utang dulu gitu kan. Jadi cerita tukang paketnya kak aneh banget. Beberapa hari yang lalu dia sempat bilang, ya udahlah, aku mungkin besok udah nggak bisa lagi beli paket, katanya gitu. Kalau untuk tanda-tandanya banyak sih ya kan. Sebelum meninggal pun maghrib itu kita bicara, kan habis dari Tanjung nih kita makan karena apa segala macam. Besoknya sempat cerita, kak besok kita beli kompor ya. Kan selama ini kan nggak ada kompor, nggak ada. Makan selalu di luar. Iya, makan selalu terbang aja gitu kan. Nggak ada kosmos, jadi selalu patungan bilang, kau nanti beli kompornya, aku beli kosmosnya gitu kan. Pas kalau nggak salah itu lagi bakar sampah ya kan, aku bakar sampah. Jadi di sebelah rumah kan tuh kan bekas rumahnya ya Rasid itu. Iya. Kayak babak belur ya, yang apa? Endul hal itu. Iya. Karena nggak jalan lagi. Jadi kalau nggak salah di Lumpur ya deh. bekas rumah itu kan ada tempat masakan Iya. gitu. Jadi nggak sengaja dia nengok itu, jadi dia bilangnya, kak besok kita masalah itu kayaknya ada tempat untuk tengkrengan masakannya gitu kan. Dapurnya. Nanti kakak beli kosmosnya, aku beli kompornya. Jadi kita di situ cerita banyak sih, bercanda-canda lah. Tapi dia bilangnya, pokoknya aku nggak mau tahu, besok kita harus masak-masak. Nanti aku beli kualinya apa segala macam, kita masak-masak enak ya kak. Rupanya ternyata di rumahnya masak-masak gitu kan. Itu sebelum sehari sebelum itu. Iya. Inilah itu maghribnya, ya kan aku bukan sampai. Iya, malamnya itu. Malamnya. Dan mamanya juga cerita sebelumnya dia masak, katanya nasinya basi gitu. Jadi perwakilan dari Cua untuk orang yang mengenal jiwa. Iya, itu dari Kata-katanya. Untuk yang mengenal Gio ya. Perwakilan dari kau lah. Iya. Kata Gio itu orang si gimana? orang itu kayak mana, kalian pun tahu mungkin ya si Gio kayak mana. Dia
itu tadi lah aku bilang nggak pernah punya musuh. Dan waktu dia meninggal pun di rumah sakit itu banyak loh yang datang. Aku juga heran, sampai orang rumah sakit pun heran, keluarganya itu pun cerita juga heran. Ini ada apa serame gini yang nengok Gio? Berarti kan dia memang orang baik gitu. Sampai semua pada datang ya kan, heboh lah rumah sakit itu sampai penuh guys, penuh banget nengok mendiang. Itulah berarti dia orangnya ya, berarti dia orangnya bersosial ya. Sosialita baik sampai semua pun pada datang gitu. Kenal sama Gio sejak kapan lu? Aku kenal Gio dari waktu dia masih kerja di Mode Fashion. Ceritanya kan kerja di Mode Fashion, memang kami udah sering komunikasi lewat chat apa gitu kan. Aku kenal dia sih dari waktu dia siaran radio. Siaran radio dulu sih di radio Sas FM ya di Sas FM kan dia namanya hits sekali tuh Mas Gio. Suaranya aduhai gitu kan kalau kita dari telepon. Rupanya nggak taunya temen bisa berteman sampai sekarang. Oke lah, pokoknya ya untuk Gio, buat kalian semua, kalau Gio ada salah sama kalian, aku mewakili sahabatnya, aku minta maaf gitu. Kalaupun beliau pernah nyakitin kalian, tapi nggak pernah sih, setauku Gio tuh nggak pernah. Sama aku aja baik. Iya. Makanya sempat aku buat video, memang aku bener-bener kehilangan itu. Kalau ditanya kehilangan, semua pasti kehilangan ya kan. Aku juga kehilangan banget gitu, nggak ada lah yang seperti dia. Kalau kayak mana ya, nggak bisa dijelasin lah dia tuh kayak mana sama aku. Kalian tuh tahu, kayak kemarin pun ada sempat bilang udahlah ikhlasin aja. Aku bukan nggak ikhlas sih, karena kan sama-sama, karena kalian tau lah, aku satu rumah satu atap, kemana-mana bareng, kalian pasti tahu kayak mana rasanya jadi aku gitu. Tapi sekarang ya aku udah ikhlas. Lagian di akhirnya dia, aku tuh menemani dia sampai ke liang lahat aku lakuin sama dia. Memang dalam hatiku udahlah ini yang terakhir, ini yang bisa aku lakukan untukmu adikku sayang, ini yang terakhir yang bisa aku lakukan untuk kamu. Sedih kan? Kalau ingat dia nggak bisa aku ungkapin ya, karena dia tuh dia bertanya sama aku sayang kali sama dia. Kadang kalau aku kaget kan buat lihat semua story dia itu selalu aku simpan di arsip Instagram. Pokoknya kalau aku kangen ya selalu ada foto dia, sampai sekarang tuh aku ganti handphone, foto-foto dia selalu ada. Aku simpan, itu gak akan pernah aku lupain. Pokoknya aku cuma bilang, ya aku cuma bisa doain dia. Semoga dia ditempatkan di antara orang yang beriman dan diampuni segala dosa-dosanya. Sedih sih, tahun ini aku nggak bisa sahur bareng, mau bulan puasa sama dia. Biasa kita selalu, kalau sahur itu selalu keluar sahur bareng sama si Boim bertiga. Tapi sekarang dia namanya udah ajal, kayak mana pun aku harus ikhlas. Ya dia udah tenang di sana. Pokoknya kita selalu rinduin dia. Aku selalu rinduin dan gak pernah aku lupain. Nangis jadinya kan sedih. Lu juga nggak tahu kalau ada di sini kayak aduh aku kangen kali sih kalau ditanya kangen. ya kita doain aja semoga dia ditempatkan di sisi. Cuma sedih sih tahun ini nggak bisa sama dia. Biasa kita selalu sahur bareng, buka bersama bareng. Tahun ini aku cuma ya si Boim juga sibuk, mungkin selalu ya kita puasa sendiri-sendiri. Mau Boim juga nggak di sini ya. Boim juga lagi di Jakarta. Jakarta udah kaya, bos. Boim. Boim juga lagi di Jakarta. Ya jadi udah ya. Puasa sedih kita. Udah tenang di sana. Udah nggak merasakan sakit lagi. Udah nggak merasakan apa pokoknya itu semua lah. Cuma mau bilang sih I love you adikku sayang. Gio.